Halo teman-teman, selamat datang kembali di Server Coding. Pada video kelima ini, kita akan membahas mengenai admin roles. Untuk keperluan dari multi-out, Laravel, Jetstream, Inertia.js, dan Vue.js. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Server Coding. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat sidebar, di mana kita juga sudah memfungsikan untuk SVJ ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat atau mengakses dari role, di mana nantinya kita dapat mengolah data role. Oke, baik. Langkah pertama, kita buka Visual Studio Code atau text editor yang kalian gunakan. Selanjutnya, kita akan akses root web.php, di mana di sini jika teman-teman lihat kita sudah mempunyai prefix admin dan di dalamnya terdapat root dashboard. Nah, di dalam prefix admin ini kita akan membuat root prefix lagi nih. Jadi root prefix di dalam root prefix. Nah, coba kita buatkan prefix, isikan roles, name, kita beri nama dengan roles. Seperti ini. Selanjutnya kita juga akan membuat suatu grup function ya. Caranya seperti yang di atas, itu hampir sama ya. Selanjutnya kita buat function. Nah, di dalam function ini kita memberikan parameter, lalu rumput awal seperti biasa. Oke, maaf teman-teman, saya salah penyimpanan. Ini seperti ini. Nah, lalu di dalam prefix roles ini kita akan buat route, yaitu dengan menggunakan metode get, di mana kita buat slash. Slash ini maksudnya akan diakses, bisa diakses ketika misalnya localhost. Nah, karena harus masuk dulu ke dalam prefix admin, maka seperti ini, terus masuk ke dalam prefix roles. Nah, jadi ketika mengakses ini akan bisa mengakses dari root get slash ini. Nah, ketika di sini terdapat misalnya edit, mungkin, nah maka di dalam sini harus lakukan edit dengan slash id. Nah, seperti itu. Ini misalkan parameter id. Oke, tapi di sini saya menggunakan index terlebih dahulu karena untuk menampilkan data. Nah, jadi yang diakses seperti ini, teman-teman. Oke, jika sudah memahami, kita akan panggil dari roles controller. Role controller, apakah sudah ada? Coba kita cek dulu. http role controller. Nah, sudah ada ya. Kita sudah mempunyai role controller class. Nah, selanjutnya kita akan panggil index method index, function index, di mana kita akan beri nama index. Oke, teman-teman, seperti ini. Kita bisa save, lalu jangan lupa kita lakukan import nih, karena ini belum terimport ya. Nah, lalu kita ubah menjadi role controller. Kita save. Oke, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan buka file controller. Kita bisa Ctrl P, sebentar, Ctrl P, lalu controller. Nah, ini kita save terlebih dahulu. Nah, ini terdapat error, kita hapus slashnya. Lalu di dalam function index, kita akan mereturn suatu tampilan yang mengakses ke dalam folder dari role index. Nah, teman-teman bisa ikuti, kita menggunakan inertia. Nah, pastikan sudah terimport nih di atas. Selanjutnya kita melakukan render. Di dalam render ini kita masukkan direktori admin, lalu nanti kita akan buat role, selanjutnya index, file index. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita
buat kurung kurawal di mana sudah betul ya, array ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di dalamnya kita akan akses dari role, di mana role ini akan ditampilkan dari model role. Nah, di sini sudah ya, ke import model role. Lalu kita tampilkan semuanya all seperti ini. Yuk kita save. Selanjutnya kita akan akses resource JS, lalu page. Nah, di dalam page ini terdapat admin yang tadi kita buat. Lalu kita akan membuat folder dengan nama role /index.view. Lalu kita buatkan untuk nama dari filenya yaitu index. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, di sini ternyata salah ya. Kita delete. Nah, di dalam role ini kita buat file baru dengan nama index.view. Nah, di dalam sini seperti biasa kita buat template, di mana di dalamnya terdapat H1 untuk contoh ya, lalu role. Nah, jangan lupa kita buatkan script untuk melakukan suatu render ya, export default. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan props. Jika teman-teman sudah mengikuti video dari React ya, kita sudah membahas mengenai props. Kita isikan dari role seperti ini. Lalu kita save. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita akan akses kembali dari sidebar. Jika kita lihat dalam komponen admin sidebar, kita bisa cari nih yang role. Nah, di dalam role ini kita akan ubah untuk aturan dari penulisan ref. Kita tulis seperti ini, diawali dengan titik 2. Lalu kita akan panggil route, di mana route ini memanggil admin.role.index. Nah, ini merupakan name ya yang dipanggil. Jika teman-teman lihat nih, di dalam root kita pertama memanggil name admin, selanjutnya titik, dilanjut dengan memanggil role, titik, lalu index, supaya bisa mengakses dari root ini gitu teman-teman. Nah, jadi admin role index. Oke. Setelah itu kita akan di dalam dashboard ini ya, dashboard ini kita akan rubah juga .ref, di mana ref ini berisikan dari root. Kita isikan nih, yaitu root dari yang awal itu, jika kita lihat dashboard ya teman-teman, name-nya dashboard. Nah, paste lalu kita save. Coba kita jalankan, kita refresh terlebih dahulu saja. Nah, sini rule, maka bisa diklik. Oke, belum untuk dashboard. Oke, masih sama. Selanjutnya coba kita tambahkan ya teman-teman. Tambahkan di dalam rule ini karena kita akan melakukan suatu klik ya. Jadi kita tambahkan, kita bisa enter. Nah, di sini .class, lalu isikan route current. Nah, current kita akan isikan admin role. Lalu jangan lupa teman-teman kasih bintang ya. Nah, kasih bintang. Selanjutnya dikasih operator, misalnya tanda tanya. Nah, tanda tanya.
kita juga isikan nih untuk teksnya menjadi teks gray. Nah, jadi teman-teman silahkan tambahkan satu baris berikut, dimana ini pembuatan suatu hover ya, hover. Nah, coba kita cek kembali apakah hovernya sudah jalan. Nah, ini hover ya. Jadi dalam rules ini sudah digunakan hover. Nah, untuk warnanya sudah berubah. Oke, di sini kita tidak bisa mengaksesnya untuk roll. Kita bisa mengklik, tapi warnanya sudah ada hovernya. Kita kembali ke dalam Visual Studio Code, di mana kita akan ganti nih untuk inner tiling, kita ganti menjadi A. Jadi akan menggunakan href. Nah, kita save. Lalu kita coba akses. Nah, di sini sudah berubah menjadi petunjuknya. Kita bisa klik. Oke, kita bisa berhasil mengakses index view yang dimana terdapat di dalam folder roles. Lalu kita akan ubah untuk tampilan dari roles. Nah, tampilan ini kita akan ubah. Kita bisa akses dashboard. Lalu kita copy semuanya. Kita refresh. Nah, jangan lupa kita tambahkan props kembali. Props. Dengan berisi roles. Nah, seperti ini. Kita ganti menjadi roles. Oke, kita akan menambahkan button, teman-teman. Nah, dalam button ini kita beri keterangan yaitu create. Selanjutnya kita akan buat suatu div, di mana div ini berisikan kelas flex, lalu justify between item center. Lalu kita bisa pindahkan untuk buttonnya juga. Nah, seperti ini. Lalu coba kita akses dalam web. Nah, kita akses role. Nah, oke teman-teman, ini tampilannya sudah bagus ya. Nah, di sini sudah terdapat keterangan roles dan ini URL juga roles. Selanjutnya kita akan menambahkan style di dalam button ini. Nah, teman-teman bisa ikuti untuk stylingnya. Kita save, lalu kita akses. Nah, jika teman-teman lihat di sini sudah berubah warnanya menjadi biru ya. Selanjutnya kita akan membuat table, di mana table ini untuk melakukan atau menyimpannya data dari data rules yang dihasilkan. Selanjutnya kita tambahkan tier. Oke, maaf, kita coba buat dulu tag thread, selanjutnya tr, lalu th. Masukkan kelas text left dl3. Nah, dimana ini
masukkan name. Nah, selanjutnya kita tambahkan lalu ini ganti menjadi right action. Lalu kita buat body, di mana ini juga kita menggunakan tr v4. Kita isikan row index in house. Lalu key index first center center, lalu hover pg gray 600. Selanjutnya kita akan tambahkan hover text gray 50. Oke, seperti ini untuk tr. Lalu dalam tr ini kita akan tambahkan td. Nah, td ini kita tambahkan kembali class text left text capitalize. Kita masukkan untuk stylenya P3 lalu PL3. Nah, setelah itu di dalam TD ini tentunya kita akan memanggil dari roles lalu name. Nah, seperti ini. Kita bisa pastekan. Lalu kita akan rubah nih untuk yang kedua, yaitu memanggil dari created add. Selanjutnya dalam 3 kita juga akan melakukan suatu pembuatan dari button-nya. Misalnya kita bisa copy untuk yang tadi button. Nah, kita bisa buat 2 button di sini. Lalu kita ubah. Nah, biasanya ketika kita melakukan suatu update, ini update dan delete. Ini menggunakan color, background color green. Nah, sedangkan untuk delete yaitu merah. Nah, oke teman-teman, sudah terlihat nih. Lalu kita akan berikan style margin. Kita isi dengan 5px saja. Ini kita save. Nah, tetapi untuk button delete ini kita akan coba gunakan dari yang sudah tersedia ya, yaitu di dalam Vue.js-nya. Nah, yang pertama kita buat dulu nih form, karena nanti akan kita fungsikannya. Selanjutnya kita panggil get
Jet button, jet danger button. Nah, di dalamnya ini kita berisikan tipe submit, class, kita isikan dengan teks small, nah, lalu di dalamnya kita beri delete. Lalu kita lakukan import jet danger button from add jet frame danger button. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita panggil jet danger button. Ini kita save. Nah, coba kita jalankan kembali. Oke, teman-teman. Ini hasilnya. Coba kita perbaiki sedikit. Nah, teman-teman, jadi tadi terdapat kesalahan sedikit ya. Nah, sekarang ketika kita diarahkan ke dalam suatu data, maka hovernya ini sudah berfungsi. Lalu kita tambah kembali untuk stylenya di bagian TR ya, teman-teman. Nah, jadi TR ini kita akan tambahkan yaitu kelas di mana berisikan background, BG, grain 300, tambahkan index persen 2, lalu koneksi dan tipe seperti ini ketika 0. Oke, kita bisa save. Nah, ini terdapat error nih. Kita perlu tambahkan kutip. Nah, seperti ini, kita coba save. Nah, maka jika kita lihat ini untuk tabelnya ya sudah mempunyai warna yang berbeda. Nah, ketika kita arahkan, hovernya tetap aktif. Coba menjadi edit, teman-teman. Selanjutnya kita akan ganti nih untuk format dari tanggal ketika dibuat datanya ya. Nah, yang ini. Selanjutnya kita coba akses model role, di mana di dalam role ini mempunyai created add, protected, kita buat variable case. Nah, di dalamnya kita akan panggil created add time dengan format D, strip, mount, dan years. Ini
kita coba save, lalu kita coba akses. Nah, jika kita lihat teman-teman, ini sudah betul ya. Coba kita refresh kembali. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman untuk tanggalnya, untuk format. Oke teman-teman, mungkin sekian di dalam video kali ini. Nah, selanjutnya kita akan memfungsikan button create, edit, dan juga delete. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.